Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warganya. Melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Izinkan saya membaca pantun di akhir, boleh ya? Keadilan adalah mimpi setiap insan, sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia. Karena rekam jejaknya begitu nyata, Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egdan bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan yang memilih Anies itu memang telah pendidikan menengah ke atas. Saya pikir memang itu tahapannya setelah mendeklarasikan, sebuah partai mendeklarasikan, maka dia akan melakukan sosialisasi. Ini sebuah test case sebetulnya, sebuah test case apakah figur yang didorong oleh Nasdem ini mampu meraup dukungan. Ya, kalau di kacamata survei memang seperti itu Mas Ekan, karena apa ya, persepsi publik ini kan menunggu. Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta mengapresiasi dukungan Partai Buruh kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun partai pengusung Anies Baswedan ini merasa dukungan Partai Buruh tidak signifikan karena tidak semua pekerja masuk dalam organisasi politik tersebut. Selain itu, dukungan Partai Buruh juga bukan hanya ke Anies Baswedan saja, tetapi ketiga nama lain yang dianggap cocok menjadi capres. Jadi nama yang didukung Partai Buruh adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan, Partai Buruh juga tidak masuk ke dalam parlemen atau DPR RI. Selain itu, partai tersebut tidak memiliki suara yang signifikan pada pemilu sebelumnya. Saya kira itu dukungan membantu, tapi tidak seperti yang digambarkan bahwa semua pekerja ke Partai Buruh. Karena di ajang pemilu sebenarnya, Partai Buruh kan tidak punya suara signifikan, kata pria yang akrab disapa MTZ ini. Meski demikian, MTZ merasa senang dengan munculnya nama Anies Baswedan sebagai salah satu sosok yang didukung Pilpres 2024 oleh Partai Buruh. Dia menyebut nama Anies memang perlu didukung karena memiliki rekam jejak yang baik di pemerintahan, terutama di DKI Jakarta. Secara dukungan dari sebuah partai atau komunitas pekerja, saya menanggapi positif saja. Memang sudah sewajarnya ada dukungan terhadap orang yang track recordnya dan visinya seperti Pak Anies ini. Alhamdulillah, kalau ada unsur masyarakat yang mendukung, kami senang. Jelas anggota Komisi B DPR RD DKI Jakarta ini. MTZ mengklaim selama ini PKS dengan Partai Buruh maupun partai lainnya terus menjalin komunikasi yang baik.
Namun dia merasa tidak semua komunikasi harus menjadi konsumsi publik karena adanya berbagai pertimbangan. Kepada semua partai kami berkomunikasi, kepada partai buruh kami juga ada komunikasi, tapi kemudian mungkin tidak harus diumumkan. Saya juga tak punya keharusan menjelaskan, kan bukan jubir resmi partai, imbu. Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta mengapresiasi dukungan Partai Buruh kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun partai pengusung Anies Baswedan ini merasa dukungan Partai Buruh tidak signifikan karena tidak semua pekerja masuk dalam organisasi politik tersebut. Selain itu, dukungan Partai Buruh juga bukan hanya ke Anies Baswedan saja, tetapi ketiga nama lain yang dianggap cocok menjadi capres. Jadi nama yang didukung Partai Buruh adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan, Partai Buruh juga tidak masuk ke dalam parlemen atau DPR RI. Selain itu, partai tersebut tidak memiliki suara yang signifikan pada pemilu sebelumnya. Saya kira itu dukungan membantu, tapi tidak seperti yang digambarkan bahwa semua pekerja ke Partai Buruh. Karena di ajang pemilu sebelumnya, Partai Buruh kan tidak punya suara signifikan, kata pria yang akrab disapa MTZ ini. Meski demikian, MTZ merasa senang dengan munculnya nama Anies Baswedan sebagai salah satu sosok yang didukung Pilpres 2024 oleh Partai Buruh. Dia menyebut nama Anies memang perlu didukung karena memiliki rekam jejak yang baik di pemerintahan, terutama di DKI Jakarta. Secara dukungan dari sebuah partai atau komunitas pekerja, saya menanggapi positif saja. Memang sudah sewajarnya ada dukungan terhadap orang yang track recordnya dan visinya seperti Pak Anies ini. Alhamdulillah, kalau ada unsur masyarakat yang mendukung, kami senang. Jelas anggota Komisi B DPR RD DKI Jakarta ini. MTZ mengklaim selama ini PKS dengan Partai Buruh maupun partai lainnya terus menjalin komunikasi yang baik. Namun dia merasa tidak semua komunikasi harus menjadi konsumsi publik karena adanya berbagai pertimbangan. Kepada semua partai kami berkomunikasi, kepada Partai Buruh kami juga ada komunikasi, tapi kemudian mungkin tidak harus diumumkan. Saya juga tak punya keharusan menjelaskan, kan bukan jubir resmi partai, imbuhnya.